Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kepada romo-romo pandita, upasaka-upasika yang saya cintai, juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sedama yang berbahagia. Kali ini saya akan memberikan dalam ceramah itu, memberikan kebahagiaan bagi kalian. Tahun 73 saya sudah mulai mengenal sedikit-sedikit agama Buddha. Tapi kebanyakan pada saat itu ya ke kelenteng. Di Karawang itu terkenal kelenteng Sianjing Kupoh. Itu se-Jawa Barat terkenal. Bahkan sampai ke Jawa Tengah juga sampai tahu kehebatan Sianjing Kupoh. Kita kalau sungguh-sungguh memohon apapun dikabulkan oleh Sianjing Kupoh. Itu juga punya kegaiban-kegaiban yang luar biasa. Tahun 52 pernah banjir besar di Karawang, sampai kereta api tidak jalan, tertutup banjir. Tapi ini ada tempatnya Sianjing Kupoh itu di bawah, malah di pinggir kali. Kok nggak kebanjiran? Nah ini luar biasa, sampai insinyur datang melihat, kagum. Memang betul-betul keramat Sianjing Kupoh itu. Saya juga merasakan kalau saya sakit suka datang aja ke Sianjing Kupoh. Ya. Di situ banyak orang yang memberi ya yang namanya mulang terima, kalau bahasa Sundanya mulang terima. Yang sakit memberikan dana gitu. Bukan saja orang-orang Tionghoa atau umat Buddha yang datang, Muslim juga banyak yang datang. Yang terkabul memberikan kambing, ada babi, ya. Nah, itu di Sianjing Kupoh. Dan orang dulu jujur. Ada yang memberi emas, inten, berlian, taruh aja digeletak di situ. Tamu datang, siapa datang, aman, gak ada yang ngambil. Nah, pada satu saat ada orang jahat, perampok lah. Merampok tuh emas, inten, berlian di bawah itu. Di bawah, tapi dia nggak bisa langsung ke jembatan, sampai batas jembatan dia nggak bisa ke sana. Karena melihat banjir, katanya mau berenang, nggak bisa. Banjir, balik lagi, barang itu ditaruh. Ya, nah ini kalau kita sekarang kan, kalau lihat begitu biokomnya kan mungkin langsung dibawa ke kantor polisi ya. Dulu itu enggak. Makanya benar-benar walaupun nggak begitu mengerti agama Buddha, cinta kasihnya sudah tertanam. Kamu kenapa mau berbuat seperti ini? Ampun Pak, ampun, saya nggak berani lagi. Ya sudah makan belum? Coba, ya coba kita bisa nggak begitu? Dikasih makan sama biokomnya, kasih makan, kasih apa, udah beres itu. Nah orang jadi sadar, malah dia merubah sifatnya, jadi sampai jadi kiai itu. Perubahan yang sangat luar biasa. Jadi kalau sekarang kita ingat benar juga ya. Jadi kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan, harus dengan cinta kasih. Kenyataannya benar. Sekarang coba, wah nggak bisa sekarang. Kekerasan dilawan kekerasan, malah pembulian tambah rame. Dan orang-orang jahat sekarang, orang-orang yang mengerti agama, yang pandai-pandai agama lagi, ya
Coba bayangkan sampai terjadi itu bom-bom di Bali, itu kan orang-orang pintar, orang-orang beragama. Nah, disinilah perbedaan orang dulu dengan orang sekarang, yang orang dulu belum tahu agama. Ini contoh yang kecil-kecil aja, kakek saya juga begitu. Di Rengas Dengklok itu. Ya. Dia tahu, punya firasat. Ini ada orang jahat mau datang malam nih. Dia pasang nino. Ya, tancepin aja di tengah. Nah, orang dulu kan kerajinannya menganyam tikar, menganyam bako dan sebagainya gitu sampai malam itu. Datang orang jahat nggak bisa masuk keliling-keliling rumahnya. Nah itu juga begitu. Ampun-ampunan sampai pagi, nggak dimarahin juga sama. Kamu jangan berbuat jahat ya, berbuatlah baik-baik. Ayo, lapar ya, makan. Sama dikasih makan itu. Ya, nggak dikasih makan. Sampai akhirnya berubah. Malah jadi berubah juga, jadi ustadz. Nah, itulah dengan cinta kasih maka akan ada perubahan. Maka kita jalankanlah selalu cinta kasih kepada siapapun saja. Akhirnya seperti itu, orang jahat bisa jadi orang yang baik kalau kita betul-betul mengembangkan cinta kasih yang benar. Nah, itu. Nah, saudara sedama, sekarang diri saya melaksanakan itu. Luar biasa, saya sangat merasakan. Ceritanya seperti ini. Tahun 73 saya jatuh dagang ambruk. Ya. Sampai saya sama keluarga menitipkan uang hanya 200 rupiah. Saya bilang aku mau pergi. Bukan mau pergi mencari usaha, tapi pergi mau mencari pengetahuan tentang agama. Ya, ini kamu harus bisa menjalankan uang dari 200 rupiah. Saudaraku sedama yang berbahagia, kalau kita niat baik dan jujur, uang 200 rupiah sudah bisa panjang, bisa memberikan anak makan, anak istri makan, saya tinggalkan, yaitu ke Sakyawanaram. Waktu itu ramai Sakyawanaram, tiap Jumat Kliwon itu datang. Nah, orang berduyun-duyun memohon ya kebahagiaan, memohon rezeki. Banyak yang datang dan banyak yang berhasil. Malah saya menyaksikan ada seorang orang kaya raya jatuh juga dagangnya. Lalu ada seorang anak kecil, dia jual lotre. Nah itu dulu kan ada jual lotre nalo ya, yang kalau dapat itu 100 juta sekian, ditawarkan sama orang itu. Wah, kamu ada aja, aku aja lagi kekurangan, dari pusing beli lotre segala. Nah, nggak usah. Maksanya anak maksa, akhirnya dia juga kesian. Ya dah nih, gua belilah. Ada aja, tapi dia kantongin itu lotrenya. Pada saat pembukaan, wah dia juga nggak tahu itu. Tahu-tahu udah seminggu, dapat itu. Waduh, 100 juta kembali lagi dia jadi berhasil. Nah itu di Sakyawanaram. Nah saya sendiri lain, lebih baik saya diam di sini mencari jalan keluar, mencari pengetahuan di dalam agama Buddha. Maka saya saat itu sampai tahun 79 dekat sama Sukong. Ya Sukong itu ya Sukong Asin Jindara kita, panggilannya Sukong. Ya sama Sultengsin itu ya di situ, sama yang Arya Sasano. Saya sebelum sekarang di situ. Nah di situ saya tidak belajar apa-apa. Saya hanya boleh belajar mantra-mantra yang terkenal, yaitu Kongkuan Si Ingkeng. Saya melapal Kongkuan Si Ingkeng terus sampai disuarakan. Kebetulan Sukong lewat. Weh, ngapain kamu? Ya kalau panggil saya itu weh. Ngapain kamu? Ini Kong lagi baca Kongkuan Si Ingkeng supaya nanti bisa pengang. Kong mau baca 1000 kali kan apa juga bisa tercapai Kong. Ketawa Sukong. Kamu ini ada-ada aja.
percuma seperti itu. Habis bagaimana kok? Sekarang dikasih contoh. Kalau ada sesuatu kamu baca 1000, bisa nggak itu 1000 kali? Itu boro-boro kong ini saya udah beberapa jam baru paling juga 100 kali nih kong. Nah maka itu jadikanlah kamu darah daging, itu yang penting. Bagaimana jadikan darah daging kong? Dihafalkan. Wah memang sih itu kan bahasanya bahasa Hokkien. Ya saya memang orang Hokkien, tapi nggak bisa ngomong Hokkien, beliau kong ya. Itu ya karena kita yakin dan mau keras dengan semangat, saya hafalkan saja itu satu buku kong Pansingken. Benar saudaraku, sampai sekarang saya hafal. Saya baca terus kong datang. Bagaimana kamu weh? Udah kong udah bisa. Betul, coba baca. Baik ya, sekalian saya bacakannya. Sampai sekarang juga saya hafal terus. Itu sudah mendarah daging. Saya baca. Kuali posat, lambuhut, lambuceng. Hut watangin sakok ngoceng yuan, hut lambu mau panjat polobit. Sita sincura mau panjat polobit. Sita bingcura mau panjat polobit. Sibu sangcura mau panjat polobit. Sibu teng-teng cura mau cengkong bibitut. Wacong hut cakyo hut osimi tengkong hut watong hut. Pingkong chong su chu yu hut posin hut pintong hut yong su li li kong hut pokong hong te sana hut san chu kong te po ong hut ko kiki hut bila ikan kiat chan hut chan ngope hut ban mu chan hut ngope kwa sen hut peke kui kong chong hut teng kong hut bio kong le hut beng hong tong hut pokong wat dan wat bio chu ni mong hut lam hong si kun ho ong se hong chong sin tong pang ho hut pak hong wat dan chen chen hut sang hong bu so sen bio chu hut e hong sia sok hut ni mong hut bu liao chu to po hut se ka bo ni hut Mene kuto cehut omi tohut Tiao yang ica chong sen tai husi kai sa yu te siang tim cahi kong tiao cuy ica chong sen Kok leng ani nyu si tu ya su ti lim sang kia song chu keng leng bia chang se kau Chao ho ito hai nam mo tai beng kwan si im kwan beng kwan si im ko beng kwan si im kai beng kwan si im Yong posat yo siang posat pun susuri posat po ya posat ti kong chong posat te chong posat Cheng liang pesan iban posat po kong menjelai wasin posat Yang dalam sojukan situ-situ sesuatu tipe-tipe kio-kio tolo nite ni holote pini nite mokate cinekate sopoho satu. Nah, saya bacakan gitu Pak Sukong baru percaya. Ya, ayo ikut saya. Saya diajak itu ke atas. Ada di situ ada guha buatan. Nah, saya diajak itu Pak Sukong. Udah gitu saya dimasukin ke situ. Saya ditinggalkan dikunci di situ, dikerem. Waduh, kong, masa saya dikunci ini kong? Sudah, kamu diam aja. Tapi saya percaya sama Sukong kan niatnya baik, ya udah, saya di dalam. Ya, untung saya nggak buang air besar itu 3 hari itu. Paling cuma kencing-kencing aja di tanah udah, paling sekali 2 kali udah nggak kencing-kencing. Akhirnya daripada nganggur ya saya baca aja kok, konsen terus saya baca. Ya karena yang nggak ada kerja apa-apa, akhirnya udah 3 hari itu nggak makan nggak minum, itu wah saya udah lemes, sudah capek. Terus Sukong datang bukan gimana weh udah, aduh kong sampai begini saya masih sanggup nggak? Masih kong boleh. Dia mau kasih, nggak usah kong, nggak mau. Kenapa Sukong mau begitu? Karena Sukong sendiri juga dia 40 hari 40 malam di itu, beliau itu di Gunung Gede, makanya tuh di situ dia jadi keramat. Nah sampai sekarang kan terus itu berkembang Jumat Kliwon apa, sampai saya juga memperhatikan tuh di Wameli ya Jumat Kliwonan. Nah saudaraku sedama, setelah saya selesai pada saat itu jatuh sampai tahun 79 saya di Upasaka sama yang Arya Sasano itu Sekjen Sangka Agung Indonesia pada waktu itu. Nah, Sukong jadi donaturnya. Nah itulah saya pada saat itu udah jadi Upasaka ya. Nah setelah jadi Upasaka saya belajar dikit-dikit agama Buddha gitu. Ah udah selesai saya mau pulang. Kong sudahlah sekali gitu saya mau pulang. Saya sudah hafal, semoga ya saya ada perubahan, saya meningkat lagi, usaha saya maju. Nah, terus Sukong bilang, ya udah, kamu pulang aja ke Kerawang. Loh, masa ke Kerawang? Kong kan rumah saya di Tasikmalaya. Ke Kerawang aja.
Karena Sukom menyuruh begitu, ya saya pulang ke Karawang. Disinilah kehebatannya Sukom. Saya pulang ke Karawang. Nah, sudah sampai Karawang, saya turun jalan-jalan mau ke rumah orang tua, ketemu di tengah jalan sama ponakan. Hei, kemana aja kok? Aduh, cari-cari kok nggak ada. Aduh, aku lagi bohwat nih, lagi ambruk, nggak ada usahanya, lu pusing. Ini mau pulang ke Tasik, dari Sakyawanaram Haram, Sukom suruh datang dulu ke Karawang. Betul itu, bener. Saya lagi nyari-nyari, maka aku kerjalah di sini. Anggap perusahaan sendiri. Saya mau pergi sekolah di Cina, melanjutkan apa bengkel ini, karena di ponakan saya itu pabrik bubut ya. Jadi saya sanggupin aja. Ya udah, saya selama setahun membantu di perusahaan ponakan saya. Benar saudaraku sedama, setelah setahun, ya saya tiap bulan tetap bisa ngirimin ke keluarga. Setelah setahun, ponakan pulang, dihitung untungnya lumayan. Saya dapat dikasih 5 juta. 5 juta dulu itu wah besar. Kim aja baru 1.500 1 gram. Nah, saya pulang ke Tasik bisa buka toko lagi, bisa buka toko bangunan saya. Nah, disinilah makanya bagus sekali ya kalau kita mau meyakini tentang mantra-mantra dan semuanya baik. Nah, ada kejadian lagi yang lebih hebat. Itu setelah saya jadi biku malah. Saya waktu itu dari Lombok mau ke Bali dengan ayah Pundarika, saya Pundarika sama umat-umat mau ke Bali, itu naik pesawat. Naik pesawat itu udah sampai di Bali, nggak bisa turun karena cuacanya nggak baik. Waduh, sampai putar-putar udah lama. Akhirnya mau kembali lagi. Terus di belakang saya ngomong, Bante, nggak ingat berbuatlah sesuatu. Ini pesawat seperti ini. Ya apalah saya bilang. Kalau nanti juga kalau memang kehabisan bensin udah habis paling jatuh. Saya jadi ingat kaget. Oh iya ya, ini di atas. Ya kalau jatuh ya bahaya, mati. Baru ingat Kongkuan Singke. Saya langsung baca Kongkuan Singke. Betul-betul hebat. Begitu saya selesai, redai pesawat itu enak, tenang, turun pelan-pelan sep aja. Wah, nah di situ pengalaman yang luar biasa. Sampai sekarang saya gitu, pernah ya terjadi. Waktu itu Bante Wir ceramah waktu apa tuh di altar, bukan di altar, di luar apa itu, waktu pasar apa saya lupa. Nah, jatuh sakit muntah-muntah Bante Wir sampai di Payang, dibawa ke kantor, ke tempat tidurnya. Saya ikut. Saya pikir aduh kasihan nih Bante, saya udah pucet. Itu juga ada Diana, ada siapalah, semua di situ kumpul. Wah, saya ingat Kongkuan Singpeng. Saya baca Kongkuan Singpeng dulu. Wih, gak lama setengah jam Bante Wi ngomong, aduh enakan minta minum, kasih minum. Makanya Bante Wi dulu kalau ketemu saya tuh, wah si Giri itu punya Kongkuan Singpeng dia tuh kan. Sampai dia sekarang ingat terus. Nah itu saya pakai terus, makanya kemana saya jalan ya. Nah sekarang seperti saya sakit juga ya, bukannya ini nggak sembuh sebetulnya, ini kan menyangkut usia, jadi saya sadari aja, tapi tetap saya memohon sama Kuan Im. Kalau saya panggilan seperti ke keluarga sama Kuan Im itu kemana-mana saya panggilnya Maim. Kalau di sana di Trawulan kalau mau pergi di mobil, saya ngomong dalam batin, Maim saya pergi dulu ya, semoga saya selamat di jalan sampai tujuan. Nah pada saat kemarin juga mau kesini tuh katanya mau operasi mata, selalu saya ingat Kuan Im ya. Nah tidak usah baca ngomong aja begitu udah langsung nyambung sama Kuan Im. Nah begitulah saudaraku sedama, kita belajar agama harus betul-betul mendalami, harus betul-betul meyakini, baru kita mendapatkan hasil yang baik. Nah di sini saya juga
baca Kuan Im lagi meditasi, dia mengatakan rupa dan kosong semuanya berguna, ada dan tidak ada semuanya berguna. Saya mikir apa ya ini? Oh iya, berguna ya, bermanfaat yang kosong. Nah seperti ini dinding ya, rupa ini berguna memang. Ini kosong ya memang berguna, kosong kita bisa gunakan seperti sekarang, bisa ceramah, bisa apa. Jadi betul rupa dan kosong semuanya berguna. Ini saya praktekkan. Nah pada saat yaitu saya mau pergi keluar karena saya banyak itu waktu saya sudah didiksa tahun berapa saya lupa tuh, ada semua diksanya semua ada, itu didiksa Upasaka Bala Anupadita yaitu sama Bante Surya Bumi. Nah itu, nah, di situ saya ngomong sama Bante Surya Bumi, Bante saya kok begini, bagaimana? Itu menurut Bante saya ingin melanglang buana. Nah itu yang saya sudah ceritakan itu, saya dikirim ke ke Purwakarta di Luhur Tiis. Nah sebelum itu saya meyakini tentang ada dan tidak ada itu bermanfaat. Saya buktikan, buktinya seperti ini. Saya kumpulkan keluarga saya, anak cucu saya semua kumpul. Saya ceritakan bahwa saya mau pergi mendalami agama, melanglang buana, ya mau di hutan sudah ditunjuk di sana di Luhur Tiis di Purwakarta. Gimana kalian semua setuju? Semua setuju. Nah, di semua anak-anak nanya, memang saya itu waktu suka dikasih uang saku. Nah, padahal ini uang saku udah habis. Anak-anak nanya, udah Bante ini Pak, uang sakunya ini perlu nggak ambil lagi? Nggak usah, ini masih ada. Padahal nggak ada. Saya maksudnya sampai nggak nih, tidak ada bisa ada. Itu karena kayak yakin. Saya pergi aja jalan, bawa tas ecolak itu. Bante Wijananda suka ngatain itu kalau saya patah bawa tas ecolak. Saya bawa. Nah, saya jalan itu sampai di pasar, ketemu sama ketua muda-mudi. Wih Romo tuh mau kemana nih bawa tas? Diceritakan mau kesini, mau melanglang buana, mau menyelami agama. Jadi artinya Bante Romo kan suka ceramah kesana kesini. Iya apa enggak sih? Jadi pengen mempraktikkan supaya lebih yakin. Makanya mau berlatih di hutan di Luhur Tiis. Oh iya Romo, jangan begini caranya, ya. Harus kita mengadakan perpisahan dong dengan muda-mudi. Nah, batalkan dulu, besok lagi nanti pergi ke sana. Nah, saya itu berpikir, wah iya benar. Ada tidak ada jadi tidak ada, tidak ada jadi ada, ya seperti ini. Buktinya kok begini. Ya udah saya pulang lagi, benar juga memang menurut pendapat dia harus ada perpisahan. Ya sudah saya pulang lagi. Orang rumah ngetawain, kenapa? Jangan ngetawain dulu nih begini-begini, saya ceritakan. Oh iya benar dong Pak, itu harus ada perpisahan. Nah ceritanya perpisahan itu waktu di Tanda Bakti. Nah di Tanda Bakti saya ya mengadakan perpisahan, pertemuan sama muda-mudi, udah dikumpulkan penuh lah di situ. Diceritakan ceramah begini panjang lebar. Besok lah saya mau berangkat gitu. Nah ceritanya selesai, saya mau pulang, tunggu dulu mau. Semua pada antri. Saya keluar, pada ngasih angpau. Waduh, saya pikir. Nah di sini saya percaya, wah benar ini. Benar kalau kita yakin ada bisa tidak ada bisa ada. Ya benar dibuktikan saya mau nggak ada uang sampai saya. Itu uang malah nggak kepake masih terus saya langsung ke Sukong juga lapor. Nah ke Sukong lapor mau ke sana itu udah selesai. Ya itu ikutin aja di sana. Sukong bilang itu apa itu suka mintain dana. Kaget itu di situ bilang suka mintain dana. Ya udah saya pergi aja. Sampai saya ke keponakan, bertidur sebentar di Bekasi. Saya ceritakan gini-gini. Oh iya Bu, udah nih bantuin nih kasih ongkos
kasih lagi Cetiau, wah malah tambah banyak, akhirnya nggak kepake itu. Begitu sampai ke Cikampek, nah itu Pak Sony yang punya apa itu ketua muda-mudinya, ketua di sana, ketua wihara lah. Malah diantarkan lagi, sampai diantarkan ke kemana? Ke Jawa Timur sama mobilnya. Coba, itu luar biasa ya. Ada tidak ada, kalau kita paksakan, kita yakin benar kemanapun akan sampai, biarpun tidak punya uang sampai. Kenyataannya saya begitu. Nah pada saat itu sampai ketemu Bante Wiyanadi itu sama Suheng juga ketemu itu di sana. Ya, saya nanyakan waktu itu sama Suheng itu masih jadi samanera. Saya mau belajar jadi samanera bagaimana? Oh boleh, nanti saya kasih tahu Bante Wir. Waktu besoknya Bante Wir masih tahu. Wah boleh. Nah itulah. Jadi akhirnya saya kan dari sejak itu beradaptasi dulu di Mahavihara Mojopahit. Lama itu selama setahun. Sampai akhirnya jadi samanera setahun. Kemudian didiksa di Umpasapada. Itu sama-sama. Itu waktu sama yang Arya Maitri, sama Kirti, dan saya 3 orang itu di Umpasapada, sama Bante Dewa ya, nah itu yang sudah almarhum. Nah begitulah saudaraku sedama pengalaman Bante yang Bante jalankan sampai saat ini. Sekian, Namo Buddhaya.